Dia anakmu? Tanya Rico sembari menatap Dila yang tertidur pulas dalam gendongan Olive. Hah? Olive nampak tercengang mendengar perkataan Rico, lalu ia tersenyum jahil dalam hati. Sepertinya ia akan sedikit mengerjai laki-laki itu. Ya, tentu saja. Sahut Olive dengan wajah yang ia buat sebahagia mungkin. Oh, dia sangat cantik. Ucap Rico seraya memperhatikan wajah imut Dila. Tentu saja. Sahut Olive lagi. Tapi tidak mirip denganmu. Ucap Rico yang langsung membuat Olive menelan ludahnya. Semoga laki-laki itu tidak mengetahui kebohongannya. Dia mirip papanya. Sahutnya kemudian. Oh. Rico hanya beroh ria untuk menutupi kekecewaannya. Kata orang sih kalau seorang anak itu lebih mirip ayahnya, itu berarti cinta ayahnya sangat besar pada ibunya. Cinta Kak Din memang sangat besar hingga dia tidak mungkin meninggalkanku. Ucap Olive yang syarat dengan sindiran. Baiklah, aku akan menidurkan anakku dulu. Imbuhnya lagi lalu meninggalkan Rico yang masih nampak tercengang dengan perkataannya. Setelah itu Rico berlalu juga menuju kamarnya, laki-laki itu nampak menghempaskan tubuhnya di atas ranjangnya. Wajahnya nampak geram, sungguh ia tidak terima dengan perkataan Olive tadi. Cintanya juga sangat besar pada wanita itu, bahkan hingga kini ia masih sangat mencintainya. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan pintu dari luar, Rico yang baru ketiduran nampak mendesak kesal. Namun ia tetap beranjak dari ranjangnya lalu membuka pintunya. Ada apa, Big? Ucapnya menatap Artnya itu. Waktunya makan malam Pak, ditunggu Mbak Olive di bawah. Sahut Art tersebut. Rico yang sebelumnya ingin marah, langsung mereda setelah mendengar nama Olive disebut. Baiklah, saya mandi dulu sebentar. Tukasnya kemudian. Baik, Pak. Setelah itu Rico menutup pintunya kembali lalu bergegas ke kamar mandi. Sementara itu Olive yang sedang berada di meja makan nampak ditemani oleh Dila yang berada di keretanya. Saat mencium aroma parfum yang sangat ia rindukan, Olive langsung mengangkat wajahnya menatap Rico yang sedang menuruni anak tangga. Pria itu terlihat sangat segar setelah membersihkan dirinya, mengenakan celana pendek serta kaos polo yang nampak pas di tubuh kekarnya. Rahangnya nampak ditumbuhi bulu-bulu halus yang sepertinya belum pria itu cukur hingga terkesan dewasa namun justru membuatnya semakin tampan. Olive yang melihat itu nampak tak berpaling, namun saat Rico berdehem nyaring ia langsung mengalihkan pandangannya. Sial Asteris N. Gumamnya karena ketahuan mengagumi pria itu. Setelah itu ia mulai mengambil nasi untuk laki-laki itu juga untuk dirinya sendiri. Rico yang sedang duduk di hadapan Olive nampak menatap wanita itu yang dengan telaten mengambilkannya makanan. Terima kasih. Ucapnya dengan mengulas senyumnya karena mendapatkan perhatian dari Olive. Sedangkan Olive yang balas menatapnya nampak terpesona, pria itu semakin tampan jika tersenyum. Sama-sama, aku sudah biasa kok melakukannya pada Kak Din atau Mommy dan Daddy. Sahutnya yang langsung membuat Rico menyurutkan senyumnya. Ia pikir perhatian Olive padanya karena wanita itu masih mencintainya. Sial Asteris N, sepertinya aku terlalu GR. Gumamnya dalam hati. Kemudian mereka nampak makan dalam diam, Olive yang sedang mengunyah makanannya nampak tertawa dalam hati. Ia tahu Rico sedang marah, pria itu mengunyah makanannya seakan sedang mengunyah musuhnya. Ia sudah bertekad akan menarik ulur hati Rico hingga akan membuat pria itu tak berdaya lalu mengemis cintanya kembali. Oh sayang, kamu haus ya? Olive segera memberikan botol susu pada Dila saat bayi itu tiba-tiba rewel. Kenapa minum susu botol, tidak ASI saja? Tegur Rico seraya menatap Olive, lebih tepatnya sih menatap pabrik susu milik wanita itu yang dulu ia juga pernah merasakannya. Olive yang melihat tatapan Rico langsung salah tingkah. Dasar mesum. Umpatnya dalam hati. Dia lebih suka susu formula. Sahut Olive beralasan. Padahal ASI lebih bagus. Tukas Rico yang masih menatap Olive, wanita itu sekarang terlihat lebih berisi dan lebih menggoda tentunya. Ah sial Asteris N. Rico langsung membuang muka saat menyadari pikiran kotornya. Sayang, kenapa masih rewel kan sudah minum susu? Oh kamu pasti kangen papa ya, mama juga kangen kok sama papa. Olive langsung menggendong Dila lalu mengajaknya bicara saat bayi itu masih saja rewel. Rico yang mendengar itu nampak tak suka,
Apa wanita itu juga tidak merindukannya yang sudah 2 tahun tak bertemu? Kemana Kak Din? Ucapnya kemudian yang langsung membuat Olive menatapnya sekilas. Keluar kota, sahutnya. Sudah berapa lama? Tanya Rico lagi. Baru 1 minggu, sahut Olive. Ceka, bisa-bisanya dia meninggalkan anak dan istrinya selama itu. Gerutu Rico dengan kesal. Baru juga 1 minggu belum 2 tahun. Sahut Olive yang langsung membuat Rico terdiam mendengar perkataannya. Aku sudah selesai, aku harus menidurkan anakku. Imbuhnya lagi lalu bergegas meninggalkan meja makan tersebut. Rico yang melihat kepergian Olive nampak mengeraskan rahangnya, setiap perkataan yang keluar dari mulut wanita itu selalu sukses memancing emosinya. Keesokan harinya, kamu mau kemana? Rico yang baru menuruni tangga langsung memicing saat melihat Olive yang terlihat rapi dengan setelan kerjanya. Sebuah blus Korea dan rok span yang terlihat pas di tubuh seksinya, lekukan tubuhnya yang terlihat indah dan montok membuat Rico nampak menelan salivanya. Mantan istrinya itu sekarang penampilannya semakin menarik, laki-laki di luaran sana pasti banyak yang tergoda. Rico merasa kesal dengan pikirannya sendiri, ingin rasanya ia mengurung wanita itu dan tidak memperolehkannya kemana-mana. Mau ke kantor, sejak kantor ditinggal oleh orang yang tidak bertanggung jawab, aku yang selalu membantu Dedi. Sahut Olive bernada sindiran dan tentu saja itu membuat Rico ternganga mendengarnya. Sungguh kalau bukan istri kakaknya, ia sudah membungkam bibir wanita itu dengan ciumannya. Karena setiap perkataan yang keluar dari bibir tipis dan seksi itu selalu sukses membuat hatinya panas. Lalu Dila sama siapa? Tanya Rico khawatir, bagaimanapun juga Dila adalah keponakannya atau lebih tepat saudara sepupunya, namun ia sudah menganggap Din seperti kakaknya sendiri. Sama pengasuhnya, sahut Olive seraya mengunyah makanannya. Oh astaga, kenapa sebagai orang tua kalian sama sekali tak bertanggung jawab, sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya kalian sibuk bekerja dan membiarkan Dila diasuh oleh orang lain. Rico mendadak geram, ia tidak suka jika melihat anak kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Olive langsung menggebrak meja saat mendengar cemoohan Rico. Jangan mengajariku tanggung jawab, jika kamu sendiri tidak bisa melakukannya. Hardiknya dengan menatap tajam Rico, setelah itu ia meninggalkan makanannya yang baru 2 suap ia santap. Rico yang melihat kepergian Olive nampak mengusap wajahnya dengan kasar, ia tidak bermaksud menyinggung wanita itu. Sial asterisk N. Saat tiba di kantor pun Olive masih menggerutu kesal, padahal ia hanya ingin membuat Rico sadar dengan perbuatannya, tapi ia juga jadi ikut-ikutan kesal sendiri. Saat baru menginjakan kakinya di kantornya, Olive langsung dihampiri oleh beberapa pria karyawan di sana. Setelah mengetahui Olive adalah bagian keluarga dari perusahaan tersebut, banyak karyawan pria yang mencari perhatiannya. Apalagi Olive adalah sosok wanita yang ramah dan mudah didekati hingga membuat mereka cepat akrab. Pagi-pagi sudah kesal saja Bu Direktur kita ini. Sapa salah satu dari mereka. Aku melewatkan sarapan jadi sedikit kesal. Sahut Olive dengan mengulas senyum kecutnya. Kamu mau makan apa? Aku akan memesankannya. Tawar Kevin seorang manajer pemasaran. Tidak, biar aku saja yang membelikannya. Sela Michael manajer keuangan. Atau mau bekalku saja, aku bisa makan siang di kantin nanti. Kali ini Ali seorang manajer personalia keturunan Timur Tengah yang nampak paling tampan di antara mereka menawari bekalnya. Sementara itu Rico yang melihat Olive dirayu ketiga pria itu nampak menatap nyalang ke arah mereka, rahangnya mengeras lalu giginya gemeretak seakan ingin mengunyah mereka hidup-hidup. Dasar ganjen, apa dia lupa sudah bersuami? Melihat Olive yang tengah bercanda dengan beberapa karyawan pria di kantornya, Rico yang mendadak panas segera melangkahkan kaki panjangnya ke arah mereka. Apa kalian sudah bosan bekerja? Tegasnya dengan suara baritonnya. Sedangkan Olive dan ketiga pria itu langsung menoleh ke arahnya, mereka nampak menelan ludahnya saat melihat Rico yang siap menerkamnya. Kalau sudah bosan, silakan angkat kaki dari kantor ini. Karena di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Imbuhnya lagi dengan menekankan kata-katanya. Maaf, Pak. Kalau begitu kami permisi. Kevin dan teman-temannya langsung melipir ke ruangannya masing-masing. Sedangkan Olive nampak jengah melihat Rico yang bersikap arogan, kemudian ia juga ikutan pergi dari sana.
Namun baru beberapa langkah, Rico langsung meneriakinya. "Tunggu!" Ucapnya yang langsung membuat Olive berbalik badan menatapnya. "Apalagi?" Olive menatapnya dengan malas. "Buat kamu." Rico nampak menyerahkan bungkusan makanan pada mantan istrinya itu. "Apa itu?" Olive hanya menatapnya tanpa berniat menerimanya. "Tadi pagi kamu hanya sarapan sedikit, ambillah." "Tenang saja, aku tidak memasukkan racun di dalamnya." Tukas Rico menatap dalam wanita itu. Sadar Olive jangan terpesona, meski pria itu peduli padamu. Baiklah, terima kasih." Olive langsung mengambil makanan tersebut. Setelah itu ia nampak tersenyum sendiri sembari melihat kepergian mantan suaminya itu. Astaga, Olive baru diperhatikan sedikit saja sudah geer. Ingat dia pernah tega mencampakkanmu. Olive nampak berperang dengan pikirannya sendiri, namun ia langsung membuang mukanya saat Rico berbalik badan lagi lalu menatapnya kembali. "Kenapa senyum-senyum begitu?" ucapnya menatap aneh Olive. "Ah tidak, aku sedang ingat suami aja. Aku sangat merindukannya." Olive nampak tersenyum nyengir. "Oh, ya udah lanjut kerja. 1 jam lagi kita ada meeting dengan departemenmu," sahut Rico, kemudian ia berbalik badan lalu pergi. "Apa kamu juga tidak merindukanku?" gerutunya kemudian. Beberapa saat kemudian, Olive yang menjabat sebagai direktur keuangan nampak mengumpulkan karyawannya yang berada di bawah naungannya. Mereka nampak berkumpul di ruang meeting menunggu kedatangan CEO perusahaan tersebut. "Lama tidak bertemu, sepertinya Pak Rico semakin galak ya?" ucap Michael pada Olive. "Santai aja, kalau kerja kita benar ngapain takut?" sahut Olive. "Ngomong-ngomong, hari ini kamu cantik sekali," puji Michael yang setiap hari tak henti-hentinya mendekati dan merayu Olive. "Terima kasih, kamu juga tampan," balas Olive tak kalah manis. Begitulah mereka selalu saja bercanda setiap saat. Rico nampak berdehem nyaring saat melihat bagaimana kedekatan mereka dan itu membuat hatinya langsung memanas. "Selamat pagi, Pak." Semua karyawan yang ada di tempat meeting tersebut langsung berdiri menghormatinya. "Pagi," sahutnya, kemudian ia duduk di kursi kebesarannya. Setelah itu mereka mulai meeting dan sepanjang meeting pandangan Rico hanya tertuju pada mantan istrinya itu. Ia tidak menyangka setelah 2 tahun ia tinggal, Olive berubah menjadi sosok wanita dewasa dan sangat pintar hingga siapa saja yang menatapnya enggan untuk berpaling. "Sial *N. Umpatnya saat mendapati mata para pria begitu mengagumi Olive sebagai sosok pemimpin mereka, ingin rasanya Rico mencolok mata mereka satu persatu agar tidak jelalatan lagi pada sang mantan. Meeting pagi ini sukses membuat moodnya berantakan dan setelah meeting ia berlalu begitu saja dengan perasaan kesal. Pak Rico sepertinya lagi PMS, moodnya berubah-ubah. Timpal Michael saat mereka hendak keluar dari tempat meeting. "Sembarangan ngomong, jika beliau dengar kamu tinggal nama di sini," sahut Olive menanggapi dan itu membuat Michael langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian Olive berlalu ke dalam ruangannya dengan perasaan senang, ia tahu sedari tadi Rico menatapnya dengan perasaan cemburu. "Ini tidak seberapa sayang, aku akan membuatmu bertekuk lutut padaku." Siang harinya, Olive yang baru kembali setelah makan siang nampak menghampiri meja sekretarisnya Rico. "Apa Bapak sudah makan?" tanyanya kemudian. "Sejak kembali meeting tadi pagi beliau belum ada keluar, Bu," sahut Nana sekretarisnya Rico. "Kebiasaan," gerutu Olive, mantan suaminya itu jika sudah bekerja pasti akan lupa waktu. Kemudian Olive segera memesan makanan lalu membawanya ke dalam ruangan pria itu. "Ada apa?" tanya Rico dengan nada dingin, sepertinya rasa cemburunya masih belum juga pergi. Olive yang baru masuk itu langsung melangkah mendekatinya. Ia nampak tersenyum lembut menatap mantan suaminya dan tentu saja itu membuat mood Rico mendadak membaik. "Aku membawakanmu makan siang, sekretarismu bilang kamu belum makan." Olive meletakkan bungkus makanan tersebut di hadapan Rico. "Terima kasih," sahut Rico dengan senyum yang mengembang di wajah tampannya. Ia tidak menyangka Olive yang begitu dalam ia sakiti masih saja sangat perhatian padanya. Apa wanita itu masih mencintainya? Rico tiba-tiba jadi menghayal setinggi langit. Namun senyumnya langsung menyurut saat wanita itu nampak menghubungi seseorang melalui selulernya. "Iya, aku udah makan kok, kamu jangan telat makan juga ya." Aku juga merindukanmu." "Love, Utu."
Ucapnya lalu mematikan panggilannya tersebut dan tentu saja itu hanya panggilan palsu pada Dean untuk memanasi Rico. Dan sepertinya sukses karena pria itu mendadak geram karena cemburu. Inilah yang Rico takutkan jika kembali ke negaranya, ia takut tidak bisa membendung perasaannya pada mantan istrinya itu. Ia sudah mencoba untuk merelakannya, namun ternyata itu sangat sulit. Kenapa tidak dimakan? Ayo makanlah. Aku memesan makanan kesukaanmu loh ini. Olive nampak membuka bungkusan nasi padang itu lalu meletakkannya di atas piring. Melihat Olive yang berada di samping mejanya, jantung Rico mendadak berdetak dengan kencang. Napasnya memburu saat aroma parfum wanita itu menusuk hidungnya. Entah setan dari mana yang merasukinya, Rico langsung menarik tubuh Olive hingga wanita itu jatuh di atas pangkuannya. Rico nampak menekan tengkuknya hingga membuat ciuman mereka semakin dalam, sedangkan Olive yang terkejut nampak tersenyum dalam hati. Meski tidak membalasnya, namun ia membiarkan pria itu menguasainya. Sepertinya laki-laki itu sudah lupa dengan komitmennya sendiri untuk melupakan mantan istrinya itu. Ingin sekali ia membiarkan mantan suaminya itu atau mungkin saja masih berstatus suami karena sang ibu tidak pernah menunjukkan surat cerai mereka untuk melakukan lebih dari itu. Namun Olive langsung menghentikannya lalu mendorong kepala Rico. Kemudian ia segera bangkit lalu menamparkan dengan keras pipi pria itu hingga nampak kemerahan. Lancang. Hardiknya menatap tajam mantan suaminya itu sembari tangannya merapikan pakaiannya kembali serta menurunkan rok spannya yang tadi tak luput dari perbuatan pria itu. Kemudian Olive segera berlari keluar dari ruangan tersebut. Maafkan aku, tamparan itu tidak seberapa bahkan aku ingin sekali menghajarmu hingga babak belur. Karena berani sekali kamu dulu meninggalkanku di saat sayang-sayangnya aku. Sementara itu Rico yang masih berada di kursi kerjanya nampak mengacak rambutnya dengan kasar, lalu ia memegangi pipinya yang terasa begitu panas karena tamparan Olive tadi. Sungguh kamu membuatku gila, sayang. Gumamnya seraya bangkit dari duduknya kemudian berlalu ke kamar mandi untuk menuntaskan hasratnya yang telah memuncak. Malam itu Olive keluar dari kamarnya setelah menidurkan Dila Putri Dean. Karena merasa kehausan wanita itu nampak menuruni tangga dengan pelan karena tidak ingin mengganggu para artnya yang sedang beristirahat. Kemudian menuju dapur lalu membuka lemari pendingin dan mengambil air es di sana. Belum tidur? Ucap Rico tiba-tiba yang langsung membuat Olive terperanjat kaget, lalu berbalik badan menatap laki-laki itu. Aku haus. Sahutnya kemudian, lalu kembali meminum air dinginnya tersebut. Di luar hujan deras, kenapa minum air dingin? Tukas Rico. Aku merasa kepanasan. Sahut Olive dengan cuek. Sedangkan Rico nampak menelan ludahnya dengan susah payah saat memperhatikan penampilan Olive yang begitu cantik dan seksi malam ini. Sungguh penampilan wanita itu begitu menggoda imannya, pahanya yang tak tertutup sempurna oleh kimono tidurnya itu seakan menantangnya untuk mengelusnya. Lalu pandangannya naik ke atas tubuh wanita itu dan berhenti di dadanya yang nampak membusung indah dari balik kimononya. Bahkan saat wanita itu menunduk untuk mengambil tutup botol yang terjatuh, aset berharganya itu nampak mengintip malu yang membuat tenggorokannya langsung tercekat. Sial Asteris N. Umpatnya dalam hati lalu membuang mukanya. Kamu haus juga? Tukas Olive saat melihat Rico terlihat gelisah. Atau mau makan? Masih ada kok sisa makan malam tadi. Imbuhnya lagi saat Rico masih bergeming menatapnya. Aku hanya ingin memakanmu. Lirih Rico. Apa kamu bilang? Olive tak begitu jelas mendengarnya. Tidak, bukan apa-apa. Sahut Rico. Apa kamu belum makan malam? Wajahmu terlihat pucat. Olive nampak khawatir. Melihat kekhawatiran di wajah mantan istrinya itu, hati Rico langsung tumbuh bunga sekebon dan mulailah dia berakting mumpung rumah lagi sepi. Sepertinya aku merasa kurang enak badan. Dustanya kemudian, tidak apalah dia berbohong sedikit siapa tahu dapat perawatan gratis dari mantannya tersebut. Benarkah? Makanya kalau makan jangan telat-telat. Tegur Olive dengan kesal. Sepertinya aku juga demam. Tukas Rico lagi. Benarkah? Tanpa sadar Olive langsung mengangkat punggung tangannya lalu menyentuh kening Rico yang memang terasa sangat panas. Namun sepertinya bukan panas karena deman tapi panas karena sedang menahan hasratnya. Kepalamu sangat panas, sebentar ya aku ambilkan obat dulu. Olive bergegas pergi untuk mengambil kotak obat,
namun Rico tiba-tiba menarik pinggangnya hingga wanita itu seketika menabrak dada bidangnya. Apa yang kamu lakukan? Hardik Olive menatap tajam Rico. Aku tidak butuh obat, sahut Rico. Tapi kamu demam, aku akan mengambilkanmu obat. Olive berusaha melepaskan tangan Rico dari pinggangnya hingga tangan kekar itu terlepas lalu ia beringsut menjauh. Sudah kubilang, aku tidak butuh obat. Rico menarik lagi pinggang wanita itu dan kali ini ia semakin memepetnya. Kak, kamu apa-apaan sih? Protes Olive. Sebagai seorang istri, lain kali berpakaianlah yang sopan di depan laki-laki lain. Tegur Rico dengan napas naik turun menahan hasratnya. Pakaianku sopan dan tertutup kok. Kilah Olive tak terima. Mungkin baginya itu tertutup, tapi bagi laki-laki sebuah kimono tidur berbahan satin itu sangat menggoda. Pikiranmu saja yang kotor. Imbuhnya lagi yang langsung membuat Rico merasa gemas dengan wanita ngeyelan itu. Olive yang merasakan sesuatu yang mengeras mengenai pahanya, ia nampak menelan salivanya. Ia harus segera mencari cara agar bisa terlepas dari kungkungan mantan suaminya itu. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi pria itu, mengusapnya dengan lembut hingga membuat mantannya itu terbuai dibuatnya. Laki-laki itu nampak memejamkan matanya, merasakan betapa hangat dan lembutnya tangan Olive membelai wajahnya. Dan di saat pelukan Rico mengendur, Olive langsung beringsut menjauh darinya. Kemudian ia langsung berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya, lalu menguncinya dengan rapat. Hampir saja Olive terkikik saat membayangkan bagaimana Rico tersiksa tadi karena tidak bisa menyentuhnya dengan lebih. Syukurin, siapa suruh ceraikan aku? Gumamnya lagi. Sementara itu Rico nampak mengumpat keras saat tak bisa mengendalikan dirinya, ia meraup wajahnya dengan kasar karena selalu tidak bisa menahan dirinya jika berada di dekat wanita itu. Beberapa saat kemudian Rico kembali ke kamarnya, namun saat melewati pintu kamar Olive ia mendengar suara tangisan bayi. Dila, kamu kenapa sayang? Teriaknya kemudian sembari mengetuk pintu kamar Olive. Dila. Teriaknya lagi saat Olive belum juga menyahut. Dil. Ucapannya terpotong saat Olive membuka pintu. Apa? Tegur Olive dengan wajah kesal karena mengingat kejadian tadi. Ia kesal karena Rico masih begitu menginginkannya, tapi kenapa dulu harus menyerah dengan keadaan dan tidak memperjuangkannya? Dila, kenapa? Rico terlihat khawatir saat melihat Dila dalam dekapan Olive. Nggak tahu, dari tadi nangis terus. Keluh Olive. Sudah minum susu? Sudah tapi tidak mau. Keluh Olive. Mana susunya? Tanya Rico kemudian. Tuh ada di dalam. Sahut Olive tanpa sadar. Ia menggeser badannya agar Rico masuk ke kamarnya untuk mengambil botol susu Dila, lalu ia mengikuti pria itu di belakangnya. Kemudian Rico nampak menenangkan Dila dengan mencoba memberikannya susu, namun bayi itu tetap rewel. Coba kamu beri ASI saja. Perintah Rico kemudian yang langsung membuat Olive melotot menatapnya. Bagaimana mungkin, aku nggak mau. Teriak Olive kesal, sepertinya dia lupa kalau sedang berakting. Lagi pula enak saja dia yang menyusui, melahirkannya saja tidak. Ya mungkin saja, kamu kan ibunya. Rico nampak kesal sekaligus gemas. Hah! Mendengar ucapan Rico, Olive baru tersadar akan sandiwaranya. Hah, apa? Dia bukan anakmu. Rico nampak menatap curiga Olive. Dan tentu saja dia anakku, dia rewel karena kangen papanya. Sahut Olive kemudian. Ya sudah, kalau begitu coba beri dia ASI dulu. Perintah Rico dengan tak sabar. Sudah kubilang dia nggak mau. Tolak Olive. Karena kamu belum mencobanya. Cibir Rico. Aku sudah pernah mencobanya, tapi dia tidak mau. Dusta Olive. Ya sudah, sekarang coba lagi. Desak Rico dengan tak sabar, ia nampak kasihan dengan Dila. Ya sudah, kamu keluar dulu. Pinta Olive. Aku tetap di sini, kalau aku pergi yang ada kamu tidak akan memberikannya ASI. Kekeh Rico. Jadi kamu mau melihatku menyusui dia? Olive nampak membulatkan matanya. Kenapa memangnya? Aku sudah pernah melihat seluruh tubuhmu, bahkan aku juga pernah merasakannya. Sahut Rico tak berperasaan. Dasar sinting, mesum. Aku bukan istrimu lagi, cepat pergi dari sini. Teriak Olive sembari mendorong tubuh Rico keluar kamarnya, setelah itu ia menutup pintunya dengan rapat. Keesokan harinya,
Dila kemana?" Olive yang baru bangun langsung berteriak saat tak melihat Dila di sisinya. "Big, Dila hilang!" teriak Olive dengan keras sembari menuruni anak tangga. "Ada apa, Mbak?" Beberapa art di rumah tersebut langsung berlarian datang. "Dila hilang, tadi subuh dia masih tidur di sebelahku," sahut Olive panik, mengingat bayi itu baru bisa tidur menjelang dini hari. "Jangan panik, Mbak, Dilanya diajak Mas Riko sama pengasuhnya jalan-jalan. Katanya Mbak disuruh ke kantor saja," tukas Big Art. "Syukurlah." Olive nampak lega, setelah itu ia kembali ke kamarnya untuk bersiap ke kantor. Sementara itu di tempat lain Dean sedang sarapan pagi bersama sang istri di sebuah restoran di Bali. Mereka nampak sangat mesra bak pengantin baru yang sedang berbulan madu. "Sayang, aku kangen sama Dila. Tak biasanya aku meninggalkannya begitu lama," keluh Diana. "Setelah kerjaan beres kita pulang sayang, lagi pula Dila pasti aman bersama Olive dan Kak Ariana," sahut Dean. "Entah kenapa pikiranku tidak enak." Diana nampak khawatir. "Sudah tenang saja." Dean langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. "Lain kali kita bawa saja anak kita biar kamu tidak kepikiran," imbuhnya lagi menenangkan. Beberapa saat kemudian mereka nampak terkejut saat mendengar teriakan seseorang. "Ceka, jadi ini kelakuan kakak di belakang Olive?" Hardik Riko yang membuat Dean dan Diana langsung menatapnya terkejut.